shortlist gitu kan. Orang ini super talent nih gitu kan, talent yang bagus banget gitu kan. Nah, gimana sih supaya mungkin retention ya, pokoknya intinya tetap stay gitu kan. First thing yang paling penting culture sih. Ya, kalau kita nggak build strong culture gitu ya, akhirnya apa ya, tim nggak akan attach, ya, nggak ada attachmentnya gitu kan, nggak ada bondingnya. Kalau nggak ada bondingnya, ya akan gampang banget keluar gitu kan. Ibaratnya kalau udah nyaman gitu kan, di kantor sama teman-teman, culture-nya juga enak gitu kan, mungkin dia masih mikir-mikir kan, biarpun tawarnya super menggiurkan gitu kan, mungkin ya. Nah, tapi juga selain culture yang harus kita make sure, ya pastinya kita harus make sure company kita grow sih. Company yang growing, timnya akan semangat dan mungkin pasti akan stay terus gitu ya. Nah, kalau mulai nggak growing gitu kan, nah di situ mulai hati-hati sebenarnya. Nah itu hal kedua. Dan hal ketiga mungkin yang nggak kalah pentingnya sebetulnya apa ya, always sharing the vision. Nah ini susah, ini juga saya find out-nya belakangan gitu kan. Saya pikir semua orang tuh tahu visinya Devisto tuh apa gitu kan. Ternyata nggak semua orang. Begitu saya bikin sesi one on one session, ditanya, kamu tahu nggak sih Devisto mau bikin apa sebenarnya kan? Oh pokoknya mau jadi kayak travel agent itu kan. Loh, siap gitu kan. Wah salah gitu kan. Nah akhirnya visi ini penting kan, dan visi ini jadi kalau talent yang join ke kita karena melihat we do something different, selama dia tahu kita makin dekat ke visi kita gitu kan, atau istilahnya sebenarnya bukan makin dekat, kita sendiri ngerasa Devisto itu even 1% belum nyampe dari apa yang kita mau bikin gitu ya. Nah artinya mikirnya itu masih panjang gitu ya, ada semangatnya untuk terus bisa contribute gitu kan, instead of pindah lagi kan. Nah tapi kalau dia cuma carinya uang, ya udah let go lah ya. Tapi kalau dia masih mikir, oh saya merasa nggak ada challenge di sini, nggak enak gitu kan, kerjanya mulai nggak enak. Nah kita harus evaluasi internal kita sih ya, karena saya believe nggak semua orang kerja karena uang aja gitu kan. Banyak kok yang mau kerja karena we are on mission gitu ya. Mungkin 3 itu sih ya kira-kira, hopefully bisa membantu gitu ya. Hope jelas ya gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Bianus. Nanti mungkin untuk sesi tanya jawab selanjutnya bisa diposting di slido.com, linknya mungkin ya, di link di slido.com, dan tadi ada hashtagnya TIA Meetup Jakarta JKT. Ya. Oke. Untuk yang sesi berikutnya kita masih punya satu pembicara lagi, yaitu oleh Mas Agung Nugroho selaku COO Kudo. Untuk Mas Agung Nugroho, kami persilakan waktu dan tempatnya. Tepuk tangan dong. CEO Ideko kapan? CEO-nya nggak pernah muncul, CEO aja. Yang muncul nanti CEO-nya terus, CEO-nya ngumpet yang di belakang. Kerja semuanya. Halo guys, thank you. Halo. Thank you udah datang di sini. Kayaknya seru banget, ramai banget. Kenalan dulu, saya Agung. Saya co-founder dari Kudo. You might have heard Kudo recently just got acquired by Grab. Dan hopefully what we are doing as a startup is trying to bring and fulfilling Silicon Valley dream in Indonesia. So a bit of Kudo. Kudo is a 2-year-old startup didirikan oleh saya dan my co-founder Albert. Kita berdua bikin startup 2 tahun lalu ketika kita masih di
US ketika kita masih sekolah. Back here kita bikin startup, start from 2 orang, sekarang employee kita 400 orang, dan it has been amazing experience. Dari sini kita just a month ago kita being acquired, dan hopefully ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di sini bahwa Silicon Valley is possible. Silicon Valley dream is possible, and there is nothing that you cannot do. Okay? Yeah. So first thing first, kenalan dulu dong. Saya Agung, backgroundnya lulusan ITB, Chemical Engineering. Terus saya ambil MBA di US. Sebelum MBA saya ambil Management Consulting di BCG, kerja di BCG for 5 years. So a bit of experience saya dari based on that experience saya mostly handle business and yang handle business di Kudo. My co-founder was initially handling the technology. My co-founder was ex-Apple sama ex-bankers juga. Kenalannya dari saya udah. Kalau boleh sekarang kenalan untuk teman-teman dulu supaya saya bisa tell message-nya better. Any of you yang punya atau founding startup on your own, angkat tangan. Okay. Any of you yang not founding startup but working in a startup, angkat tangan. Yang pede tuh. Yang tinggi, siapa tahu bisa kolaborasi. Nah, oke, dari situ any of you yang sekarang siapa yang bekerja atau punya startup yang employee-nya under 10 orang? Angkat tangan. Oke. Angkat tangan yang tinggi dong. Oke. 10 sampai 25. Di atas 25. Oke, so basically rata-rata masih siapa yang masih mikir mau bikin startup atau enggak? Angkat tangan. Oke. Ya. So some masih pengen tapi belum mulai. Some udah bekerja atau within environment sekitar masih kecil rata-rata startupnya ya. Ketika kita bikin sesuatu yang baru, startup itu apa sih sebenarnya? Startup itu dream. Startup itu mimpinya dulu waktu bikin Kudo adalah kita pengen bikin ningkatin economic activity of millions of Indonesians. That is a simple thing. Nah dari sana kita bikin, kita execute, and it works. Di awal-awal, di setiap stage of startup itu bisa macam-macam. Sekarang kalau Traveloka dibilang startup itu juga arguably startup, arguably not. Kudo arguably startup, arguably not. Nah, definisi startup itu adalah startup akan ada stage yang beda-beda dan setiap stage itu punya challenges yang beda-beda. Di awal, challengesnya apa? As simple as build a working product. That is the challenge di awal. Ada 4 hal, selalu ada 4 hal yang kamu harus think about. Pertama, before the product even is about the people. People is always number 1. Without people, you cannot build anything. Yang kedua, baru bikin produknya. Nah, yang ketiga, baru bikin prosesnya. Nah, dan kemudian ada culture and communication yang merangkum semua. Nah, satu-satu. Mulai dari awal. Even dari awal, sebelum lu bikin produk, lu harus punya orangnya dulu kan. Siapa yang mau bikin produk? Apakah kamu sendiri, kamu punya capability untuk bikin produk? Can or cannot be? Kalau kisahnya Kudo di awal, saya dan Albert kebetulan programmer, saya bukan programmer sama sekali. Tapi both of us lagi di sekolah. Terus siapa yang bikin produk? Siapa yang bikin produk? Di awal, mock-up produk itu kita hire waktu di US, kita hire seseorang di Jogja, pakai freelancer. And it works. Gitu. Bikinlah yang namanya mock-up produk. Mock-up produk itu yang kita bawa untuk cari funding. Gitu. Kebetulan dapat. Nah, tapi harus ada orangnya dulu yang bikin. What kind of people that you are hiring in the very beginning is very important. Somehow that one guy yang aku hire sebagai freelancer sekarang becoming my VP of engineering. Why? Because since the beginning aku nggak pernah
negotiate tentang orang. What kind of quality that we are hiring will represent our company going forward. Waktu dulu, even waktu kita hire dari freelancer, dia masih part time by the way. Dia baru masuk Kudo ketika kita balik dan kita bujuk-bujuk dia untuk masuk Kudo and it work. Adalah, of course kita bujuknya pakai mimpi waktu itu. Of course, what else, right? Kita bujuknya pakai mimpi. Nah, waktu even kita hire the first or kalau kita bilangnya dia employee minus one, soalnya sebelumnya belum ada, dia udah bikin produknya. Nah, this employee minus one itu kita untuk dapetin dia, kita interview sekitar 30 orang dari US, cari satu-satu kandidat dari freelancer. Bukannya kita waktu itu somehow belum, masih banyak yang mau dan masih banyak yang bagus-bagus yang belum di hire as a full time. Dan we were very picky at that time, and that pickiness simply translated to a very good person until now, and it grows together with the company. Nah, dari situ pilih orang is always important, dan kemudian dibikinlah suatu produknya. Produk apa yang dibikin itu important. Product is a representation of your dream. Nah, dengan adanya produk ini, then you can hire more people, because sometimes ketika kita punya ide tanpa produk, itu susah buat hire orang lagi, at least in the first 5 employees, right? Nah, challenges awal dari startup yang masih kecil adalah gimana caranya membujuk seseorang untuk mengikuti mimpi Anda dengan produk yang masih limited, right? Then that is first. The founders has to have selling skills. First thing first. Kalau kamu aja nggak bisa convince your employee, your prospective employee tentang mimpi kamu, gimana kamu bisa jual produk kamu ke klien kamu? That's a very simple thing. Your job as the founder or as the first early employees to really believe in your product so that you can sell this to your prospective employees. Supaya then orang itu masuk. Nah, another thing dari awal. It's not easy to hire people. Of course kita nggak punya uang banyak di awal. So apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan mimpi. Mimpi itu translated sebagai apa sih? Gitu kan? Ada hal yang namanya memiliki company bareng-bareng. Apa sih sebenarnya bedanya startup sama kerja di tempat lain? Apalagi on the first 10 employees. Memiliki the first 10 employees itu bisa memiliki company bareng-bareng. Artinya apa ya? Artinya di sana akan ada yang namanya, pernah dengar ESOP, employee stock option. Ya, employee stock option plan. Gimana caranya membuat the first 5 employees atau the first 10 or the first 20 benar-benar engage? Let them own your part of your company through yang namanya employee stock options or ESOP. Nah, waktu awal-awal banget nggak punya uang, yang dimiliki hanyalah produk dan cita-cita. Nah, cita-cita itulah yang ditranslate sebagai ESOP. Nah, ESOP inilah yang diberikan sebagai kompensasi. Wah, kalau kerja di company lain yang udah gede, kamu bisa digaji 30 juta. Saya bisa gaji kamu 5 juta. Tapi saya berikan kamu certain numbers of ESOP yang sekarang harganya masih nggak ada. Tapi kalau kamu grow ini bareng-bareng, ini bisa jadi segitu. Nah, itulah yang ditawarkan. Itulah gimana caranya merekrut highly qualified candidate with minimum budget. And of course, that thing is not something yang yang langsung gitu. Of course, you need to first prove that your product works. Amin. Lu punya cita-cita tapi your product doesn't even there. How can you, treat your
first 5 or 10 employees as your investor juga. Ini gue jualan saham 2 gitu kan. Dia harus buy in your dream, buy in your product, and then they will sell. Nah, ceritanya sekarang udah punya 5 orang gitu ya. Nah, 5 orang ini gimana sih caranya motivate, atau 10 orang, gimana sih caranya motivate mereka supaya tetap semangat. Tadi kayak Smarttalk bilang juga bahwa kalau produknya nggak jalan, timnya juga loyo jadinya kan.